Ustaz, kenapa banyak jemaah yang mengaji sunnah merasa dirinya paling benar sehingga meremehkan orang yang berbeda dengannya? Taib, masalahnya adalah meremehkan. Kalau kita tahu itu kebenaran ya harus merasa benar. Gak boleh ini salah, kemudian benar kita merasa salah, ya keliru. Ketika kita tahu itu kebenaran kita pegang. Ini prinsip kita seperti itu. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah, jangan ragu. Jadi merasa benar sendiri dalam hal yang benar ya benar. Tapi merasa benar dalam hal yang sifatnya itu adalah mungkin kaitannya dengan masail ijtihadiyah, masail khilaf yang mu'tabar. Nah, itu juga jangan seperti itu ya. Tapi kalau masalah itu memang prinsip akidah, ya harus kita merasa benar. Masa kita dalam masalah prinsip akidah merasa salah, kan nggak mungkin. Ya, tapi yang masalah ketika kita menganggap suatu kebenaran, jangan kita meremehkan orang lain. Mungkin dalam masalah tertentu, ya jangan kita merasa paling suci, nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Ya, berpegang dengan kebenaran itu harus, tapi merasa paling suci nggak boleh. Ya, merasa kemudian kita meremehkan orang lain nggak boleh. Yang belum dapat hidayah dan seterusnya nggak boleh. Kita ingat ya, hadis Nabi SAW, kisah dua orang, yang satunya berbuat maksiat, yang satunya ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah ini melihat temannya berbuat maksiat, diingatkan. Namun temannya yang berbuat maksiat mengatakan tinggalkan antara aku dan Allah, kata orang ini. Ya. Maka kemudian saking jengkelnya temannya mengatakan, ya, la yaghfirullahu lak. Allah enggak akan ampuni kamu. Ya, Allah enggak akan ampuni kamu, saking jengkelnya. Kenapa dia merasa sok suci ya? Bahwa temannya yang berbuat maksiat itu pasti binasa gitu. Akhirnya dia mengatakan, Allah enggak akan ampuni kamu. Ya, tapi apa yang terjadi di hari kiamat? Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Mana orang yang dulu pernah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak ampuni fulan? Al-yawma ghafartu li fulan wa ahbattu amalak atau kama qala ya. Pada hari ini si fulan yang dulunya berbuat maksiat aku ampuni. Kenapa? Ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat. Atau karena rahmat Allah, Allah ampuni orang ini. Tapi yang dia tadi sombong tadi dengan ahli ketaatannya, dengan ilmunya, apa akhirnya dihapus amalannya dan dia menjadi ahlun nar. Ini menunjukkan apa? Ada orang menjalankan ketaatan tapi dia masuk neraka. Kenapa? Sombong dengan ketaatannya tadi dan merendahkan orang lain. Makanya Nabi kita mengingatkan al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jangan kita jatuh ke dalam kesombongan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bukan cuma menolak kebenaran saja, meremehkan juga iya. Gak boleh kita meremehkan orang tadi karena bisa jadi nanti Allah berikan dia jalan taubat sehingga dia bertaubat. Jadi kita jangan meremehkan. Yang ada kita tetap menasihati dengan cara baik, mendoakan dan tidak meremehkan. Setelah kita dapat hidayah, jangan kita sombong bahwa kita sudah mendapatkan hidayah sunnah. Barangkali banyak perkara sunnah yang belum kita fahami, jadi kita harus terus belajar dan jangan merasa sombong. Tetap tawadhu ya.